letak pintu itu alangkah baiknya menghadap keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke kawan-kawan, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Wandi Cupreng yang selalu mengajak sinau bareng tentang burung perkutut. Dan untuk di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang perkutut berkaturanggan Dogoboyo. Ini juga dari kawan-kawan yang masih banyak yang belum tahu, khususnya untuk pemula, kawan-kawan yang baru mau belajar itu selalu bertanya tentang burung perkutut yang selalu tidur di bawah atau yang selalu di bawah. Itu kawan-kawan, padahal di video yang kemarin saya juga udah pernah membahasnya tentang burung perkutut katuranggan Dogoboyo. Dan untuk kali ini saya mau membahas lagi karena masih banyak kawan-kawan yang masih belum mengerti atau belum memahami yang namanya katuranggan Dogoboyo. Ini dari berdasarkan dari leluhur dulu, kalau istilahnya ya yang menentukan itu Dogoboyo atau bukan itu bagaimana, dan yang bukan Dogoboyo tapi mirip gitu seperti Dogoboyo tapi untuk tuahnya belum gitu atau bukan. Jadi untuk faktor-faktor yang menentukan Dogoboyo yang asli atau bukan itu masih banyak faktor atau yang istilahnya yang faktor pendukung yang benar-benar itu Dogoboyo atau bukan gitu kan kawan. Jadi gini kawan-kawan, kalau yang namanya katuranggan Dogoboyo itu kalau menurut mbah dulu atau leluhur dulu itu kalau yang asli yang benar-benar Dogoboyo yang tuahnya juga ada atau yang sudah mendorok atau yang sudah cocok atau sudah selaras sama yang rawatnya itu pertama itu burung yang selalu tidur di bawah itu juga belum tentu Dogoboyo. Jadi saya ulangin lagi yang kemarin-kemarin juga sudah saya bahas. Jadi kalau pertama yang menentukan Dogoboyo itu harus mengganti tangkringan minimal 3 kali, terus ganti sangkar kalau ada itu diganti minimal 2 kali atau 3 kali atau seterusnya. Kalau enggak ada ya cukup 2 kali diganti dengan durasi minimal 2 minggu atau 1 bulan. Itu untuk penggantian sangkar atau penggantian tangkringan gitu kan kawan. Terus yang untuk yang lain, terus ada yang bilang burung saya kok tidurnya di bawah terus besoknya dicepuk, nah, terus di bawah terus tidurnya, terus selang seminggu atau berapa hari tidur dicepuk lagi. Nah itu belum bisa dibilang katuranggan Dogoboyo. Karena apa? Karena masih tidur dicepuk juga, karena mungkin tidak cocok atau tidak nyaman di tangkringannya. Jadi nggak bisa nangkring, nggak mau nangkring itu karena tidak nyaman di tangkringan, maksudnya gitu. Makanya burungnya selalu di bawah dan dicepuk. Nah ada juga yang bertanya begitu. Jadi
Kalau yang asli yang benar-benar Jogoboyo itu sebetulnya memerlukan waktu lumayan lama kawan-kawan. Karena apa? Karena Jogoboyo itu yang benar-benar Jogoboyo itu burung itu selalu di bawah. Jadi kalau yang asli itu ini menurut dari leluhur dulu itu tidur, aktivitas dan manggung pun di bawah. Kalau nangkring itu kalau pas lagi makan atau minum. Nah itu ada juga yang sering nangkring tapi itu nggak lama, biasanya begitu. Nanti aktivitasnya siang pun di bawah. Nah itu yang dikatakan perkutut Jogoboyo yang benar-benar Jogoboyo. Itu juga dari ilmu titen. Untuk leluhur dulu juga memakai ilmu titen. Jadi kalau Jogoboyo, saya ulangi lagi, untuk Jogoboyo yang aslinya itu kalau tidur itu selalu di bawah atau di depan pintu sangkar. Itu maksudnya kalau siang juga aktivitasnya juga di bawah. Manggung pun walaupun jarang, itu biasanya kalau Jogoboyo itu manggungnya jarang. Kalau yang benar-benar Jogoboyo, kalau sekali manggung, 2 kali manggung itu biasanya yang umumnya itu memberi tanda atau memberi firasat atau apa, tanda untuk pemiliknya atau ndoronya bahwa itu ada sesuatu. Dalam sesuatu itu sesuatu yang nggak wajar atau semacam kayak apa ya, goib gitu, yang kita tidak tahu bahwa itu ada apa. Kalau malam bunyi ya biasanya nggak manggung walaupun cuma sebentar, itu katanya biasanya itu ada yang lewat atau sesuatu yang ada di sekitar rumah, atau yang apa yang membahayakan, apa yang lewat, atau apa yang itu yang kita tidak tahu, itu kan kawan. Itu kalau yang benar-benar Jogoboyo. Dan ada yang tanya, itu kalau Jogoboyo apakah selalu di depan pintu? Itu juga belum tentu. Kalau tergantung letak dari sangkar. Ada juga yang mencoba pintu sangkarnya dihadapkan ke apa namanya itu, tembok. Nah, kalau dihadapkan ke tembok itu juga tetap tidur di bawah, tapi biasanya tetap nggak mengikuti pintu, tapi menghadapnya itu arah keluar. Itu kadang ada yang salah paham, yang namanya kok enggak di depan pintu berarti bukan. Itu belum tentu juga. Karena apa? Karena kalau yang dinamakan penjaga itu, yang dijaga itu dalam dari gangguan luar, kan begitu. Itu untuk yang istilahnya untuk goibnya. Kalau untuk tuahnya itu, jadi kalau menghadapnya tetap ke arah keluar, bukan pintu. Jadi yang bukan patokan, bukan pintu. Tapi kalau pintunya menghadapnya ya, ibaratkan sangkar nih, sangkar itu mepet ke tembok, yang nggak begitu mepet tapi di teras, jadi ada tembok. Nah itu kan pintu. Itu kalau pintunya itu dihadapkan ke samping atau samping kanan, samping kiri, atau lurus ke depan, itu biasanya itu tidur atau aktivitasnya itu selalu di depan pintunya, di bawah pintu, gitu kan kawan. Tapi kalau aktivitas itu bebas, kadang di bawah muter-muter atau bagaimana, manggung juga di bawah, kadang juga di atas tapi tidak lama, biasanya itu terus kebanyakannya di bawah. Tapi kalau ya pintu dihadapkan ke tembok, itu baik tetap di bawah tapi menghadapnya keluar atau arah keluar. Tidurnya juga menghadap keluar, bukan ngikutin pintu jadi menghadap ke tembok gitu, enggak. Itu menghadapnya tetap ke arah keluar. Jadi yang dimaksud penjaga itu penjaga yang di dalam, menjaga gangguan dari luar, maksudnya gitu kan kawan. Itu yang benar-benar Jogoboyo. Itu kalau menurut Mbah dulu atau leluhur dulu, saya dengarnya begitu. Kalau ada kawan-kawan yang lebih paham atau yang saya ucapkan ini mungkin salah atau bagaimana, mohon koreksinya. Gitu. Ini cuma berdasarkan dari Mbah dulu, ceritanya begitu. Kalau Jogoboyo yang asli, yang benar-benar Jogoboyo untuk menjaga tuannya atau menjaga
ndoronya itu begitu. Jadi istilahnya kandang mau diputer-puter pintunya, tetap yang dijaga itu arah keluar, jadi menghadapnya itu arah keluar. Jadi kayak gini, ini Jogoboyo ini juga sama begitu kan kawan. Jadi ini pintu di sini, ini menjaga dia di bawah. Kalau di samping kanan kiri. Tapi kalau menghadap ke tembok, burungnya nggak mau menghadap ke tembok, tapi menghadapnya keluar. Walaupun di belakang, tapi jaga arahnya, pokoknya intinya keluar. Intinya menjaga yang di dalam, menjaga dari gangguan keluar. Kalau ada apa-apa, itu bunyinya istilahnya jarang bunyi. Nah, jarang bunyi. Ya, mungkin ada juga yang gacor bunyi, tapi saya belum pernah dengar yang gacor itu. Tapi kalau yang benar-benar itu jarang bunyi, jarang manggung istilahnya. Sekali manggung, 2 kali manggung itu kalau pas lagi kebetulan ada yang kita nggak bisa lihat itu lewat apa gangguan, dari mau ada gangguan apa bagaimana, itu memberi isyarat, itu kan kawan. Itu kalau yang ini kawan-kawan, yang untuk pemula yang belum paham, kalau tidur di bawah itu belum tentu Jogoboyo. Jadi, sebelum yang tadi, yang beberapa itu tadi sudah terdapat di burungnya. Misalkan ya kayak tadi contohnya, 1, ganti tangkringan minimal 3 kali, durasi 2 minggu sampai 1 bulan ganti. Kalau masih tidur ya begitu. Kalau keduanya ganti sangkar, dan jangan lupa jangan dipindah-pindah. Kalau bisa itu bagusnya diletakkan di depan pintu atau di samping pintu belah kanan, atau tambah dulu. Tapi ya mungkin ada lagi yang ada istilahnya keyakinan lain, monggo dikoreksi, itu kan kawan. Dan itu untuk letak pintu itu alangkah baiknya menghadap keluar. Walaupun kalau mau dihadapkan ke belakang juga nggak apa-apa, nanti tetap burungnya nanti yang menyesuaikan, tetap menjaga arah keluar. Itu soalnya itu pintu kan untuk keluar masuk, ibaratkan begitu kan kawan. Untuk mitosnya, kalau burung Katuranggan Jogoboyo itu kan penjagaan, untuk menjaga keselamatan atau menjaga yang memelihara atau yang merawatnya, gitu kan kawan. Ibaratkan kalau zaman sekarang ya satpam atau dulu itu prajurit, ya kan begitu, itu menjaga pintu, itu kan kawan. Untuk kawan-kawan yang masih bingung, bertanya-tanya, kadang mau menjawabnya juga, kalau menjawab di komentar kan ibaratkan soalnya panjang lebar, jadi kalau keterbatasan ketikan kalau di komentar ini saya bikin video lagi, itu kawan-kawan. Untuk ini juga berdasarkan dari leluhur dulu. Kalau saya juga dapat info dapat dari mbah dulu, gitu. Itu yang namanya Jogoboyo yang asli. Jadi kalau yang selalu di bawah tapi masih kadang naik ke cepuk ke bawah terus masih ke atas, itu belum bisa dikatakan Jogoboyo. Dan kalau Jogoboyo, saya ulangi lagi, itu selalu di bawah dan aktivitas pun juga di bawah. Kalau di atas, kalau suatu saat ke atas itu biasanya tidak lama, dan manggung pun di bawah, itu kan kawan. Oke, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau mengoreksi, silahkan kawan-kawan. Untuk yang apalagi yang suhu, mohon tambah wawasannya yang lebih paham, lebih tahu. Ini saya juga berdasarkan dari mbah dulu, leluhur, itu juga dari ilmu titen. Kembali lagi semuanya itu dari ilmu titen. Jadi kita harus ibaratkan jangan mengikuti katanya dan katanya, kita harus terjun sendiri untuk membuktikan yang diartikan dengan ilmu titen. Tadi kita harus membuktikan sendiri yang dikatakan itu begitu kok bener apa enggak. Jadi kita harus punya pengalaman sendiri, latihan untuk jadi ilmu titen, belajar ilmu titen. Nah ya gitu kan kawan. Oke kan kawan, untuk kesempatan kali ini mungkin saya akhiri dulu.
Kalau ada yang mau menambahi, berkomentar boleh, silahkan. Dan untuk suhu-suhu master yang lebih paham, mohon maaf ini saya penjabarannya sambil ada gelepotan, tapi intinya juga begitu. Mudah-mudahan dan bisa dimengerti. Memang bawaannya ngomong gelepotan, jadi orang pembawaan masing-masing. Oke kawan-kawan, mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.